Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat. Pada peringatan World Clean Up tahun 2021 ini, Adiwiyata SMP Negeri 3 Cileunyi mengadakan perbincangan terkait dengan Hari Kebersihan ini. Sebagai manusia yang normal, tentunya kita akan menyenangi lingkungan yang bersih dan nyaman, baik itu di rumah, sekolah, ataupun lingkungan yang lainnya yang ada di sekitar kita. Dengan situasi yang bersih, tentunya akan memberikan energi yang positif dan memberikan pengaruh yang positif pula bagi aktivitas dalam kehidupan. Kebersihan ini tentunya tidak bisa didapatkan dengan santai atau misalnya dengan begitu saja. Perlu usaha keras atau perlu kepedulian yang tinggi supaya kita tetap mempertahankan lingkungan yang kita inginkan atau yang kita dambakan, yaitu lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Terutama kita harus menjaga dari musuh kebersihan yang utama, yaitu sampah tentunya. Tahukah kalian bahwa ternyata sampah yang paling banyak dihasilkan atau yang berperan dalam mengotori lingkungan kita yang paling banyak itu adalah sampah yang berasal dari dapur atau dari rumah tangga. Data dari DLH Kabupaten Bantul 5% sampai 60% itu berasal dari sampah dapur. Ya, sisa sayuran, buah-buahan, atau misalnya sisa makanan, itu adalah penyumbang terbesar sampah yang mengotori lingkungan kita. Nah, untuk lebih mengingatkan lagi bagaimana sampah ini sangat merugikan kita, mari kita lihat cuplikan berita berikut ini. Luar biasa, ternyata begitu mengganggunya keberadaan sampah ini, dan hal ini tentunya harus menjadi motivasi, karena keadaan situasi seperti yang diberitakan tadi itu tidak hanya di satu tempat, masih banyak lagi tempat lain yang kasusnya kurang lebih sama, dan hal ini tidak bisa kita biarkan. Bagaimana caranya supaya sampah ini bisa ditangani dengan baik? Salah satu solusi yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan pengelolaan sampah dengan benar. Langkah yang pertama yaitu dengan melakukan pemilahan sampah, di mana kita melakukannya mulai dari rumah. Kenapa harus mulai dari rumah? Karena rumah adalah mulanya segala aktivitas kehidupan dimulai. Jadi kita mencoba untuk menangani sampah mulai dari awal terbentuknya. Dengan demikian diharapkan bahwa kalau dari hulunya atau dari awalnya sudah ditangani, maka akan lebih mudah untuk menangani sampah pada tahap selanjutnya. Sebetulnya mengapa kita sampah itu harus dipilah? Yang pertama adalah agar sampah tidak bercampur, karena hal itu bisa menyebabkan bau yang tidak sedap akibat dari fermentasi bakteri yang tidak sempurna. Kemudian yang kedua, mempermudah dalam pengolahan atau mendaur ulang sampah. Tentunya dengan setelah dipilah akan lebih mudah diproses dibandingkan dalam keadaan campur baur. Yang ketiga adalah menambah perekonomian dengan menjual daur ulang sampah ke bank sampah. Dan yang paling penting adalah bisa meminimalkan jumlah sampah yang sampai ke TPA. Dan tentunya ini secara tidak langsung bisa mengurangi jumlah sampah yang ada di negara kita. Umumnya sampah yang dihasilkan pada skala rumah tangga itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang organik atau yang mudah diuraikan atau sering dibilangnya mudah membusuk, dan yang
sulit diuraikan atau tidak bisa diuraikan, seperti plastik, kaca, dan sebagainya. Yang organik biasanya itu adalah sampah-sampah sumber makanan ya, bisa dari sayuran atau sisa buah-buahan, sisa daging, ikan, dan sebagainya. Untuk bisa memilah sampah, tentunya kita memerlukan alat untuk memilahnya, yaitu menyiapkan tempat sampah yang terpilah atau berbeda, minimal 2 macam. 1 untuk organik dan 2 untuk anorganik. Akan tetapi semakin beragam atau semakin terpilahnya tempat sampah, semakin beragam tempat sampah, semakin terspesifikasi, itu akan semakin memudahkan dalam pemilahan. Misalnya ada tempat sampah khusus untuk botol, tempat sampah untuk kaca, untuk kertas, bahan organik, dan sebagainya. Tempat sampah bisa kita buat atau bisa kita gunakan dengan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bisa dari bekas cat, bisa dari bekas drum, kemudian bahkan ada yang dari plastik seperti ini ya. Jadi atau bambu. Jadi di sini tinggal kreativitas kita saja yang kita gunakan. Jadi tidak harus dengan membeli tempat sampah yang ada di toko-toko seperti ini. Kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Sampah ini kita bisa manfaatkan, yang pertama sampah organik. Di sini ada 2 cara yang bisa diaplikasikan di rumah. Yang pertama, untuk sampah organik ini kita membuat lubang cerdas organik atau LCO, atau yang biasa kita sebut sebagai biopori ya. Dengan biopori ini atau LCO ini, yaitu kita membuat lubang ya, dengan diameter 10 cm dan panjangnya 80 sampai 100 cm. Nah, si lubang ini bisa kita isi oleh bahan-bahan organik tentunya. Jadi jangan diisi oleh bahan-bahan anorganik, misalnya seperti plastik. Tidak boleh untuk dimasukkan ke lubang organik karena atau LCO ini adalah khusus untuk sampah-sampah organik. Nah, sampah organik ini atau LCO ini sangat membantu untuk mencegah dari banjir karena di sini akan menambah porositas ya, dan mengurangi jumlah sampah organik yang nantinya bisa kita manfaatkan, kita panen sampahnya menjadi kompos, dan nantinya bisa kita gunakan lagi untuk menjadi media tanam atau memupuk tanaman yang kita punya. Nah, di sini dalam pembuatannya kita bisa menggunakan alatnya semacam bor, atau kalau tidak ada bor pakai linggis juga tidak masalah. Apapun bisa kita gunakan untuk melubangi, pokoknya membuat lubang kurang lebih 10 diameternya 10 cm dan panjangnya 80 sampai 100 cm. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita membuat kompos dengan menggunakan keranjang ya. Disebutnya di ini adalah keranjang Takakura. Kenapa? Karena ini penemunya adalah Mr. Takakura, ya, seorang berkebangsaan Jepang. Keranjang Takakura ini cukup mudah. Kita hanya memerlukan sebuah keranjang cuci ini yang pokoknya yang ada berlubang seperti ini. Nah, kemudian dilapisi oleh kardus ya supaya pertukaran udaranya ada. Dan ini susunannya nanti tempat cuci yang dilapisi kardus ini dikasih bantalan sekam. Jadi sekam dimasukkan ke dalam suatu kain, biasanya saringan nasi. Dan fungsi dari sekam ini adalah untuk menyerap cairan dari sampah yang dihasilkan. Kemudian lapisan selanjutnya kita menaruh lapisan bibit kompos. Nah, bibit kompos ini biasanya bisa juga digunakan kompos yang sudah jadi. Banyak yang sudah dijual seperti itu bisa digunakan. Nah, ini adalah sebagai bibit dari bakteri yang akan membusukkan sampah yang kita taruh di sini. Berikutnya adalah sampah organik. Jadi sampah organik ditaruh di sini, kemudian
ditaburi oleh komposnya lagi, dan kemudian ditutup oleh si lapisan sekamnya. Nah, di sini bisa terlihat tahapan-tahapannya. Dalam 1 bulan kita bisa memanen kompos ini. Nah, selanjutnya itu untuk sampah anorganik. Nah, dengan dipilah ini tentunya kalau seandainya tidak kita manfaatkan tapi kita sudah pilah, itu akan mempermudah pengolahan baik bagi pemulung ataupun pengelola sampah. Nah, kemudian bisa dijual ke bank sampah sehingga bernilai ekonomi. Dan yang ketiga, bisa kita olah berbagai macam cara ya. Kalian bisa googling di Pinterest atau di Google juga untuk recycle dari barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi. Jika diolah atau di recycle dengan kreativitas tinggi, maka hasilnya adalah benda-benda yang sangat menarik dan bernilai jual tinggi juga. Demikian pemaparan tentang pemilahan sampah dengan segala manfaat dan keuntungannya. Semoga bisa menginspirasi. Hayu bedaskeun perangi sampah dengan memilah sampah mulai dari rumah. Mari ikut berperan mewujudkan Indonesia bebas sampah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.